Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dian Hutaini, NIM 16014200053, nomor presensi 1. Di sini saya selaku moderator atau perwakilan kelompok 1 akan membuka jalannya presentasi pada pagi hari ini dengan topik analisis karakteristik keberagaman anak dan implikasinya dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas topik analisis karakteristik keberagaman anak dan implikasinya dalam pembelajaran dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Siva Dian Nuraini dengan NIM 16014200053. 2. Sheila Nurhaliza dengan NIM 16014200054. 3. Sinta Nuria Zulfa dengan NIM 16014200056. 4. Livia Rizky Wahyu Ningrum dengan NIM 16014200062. 5. Firdaus Saadah dengan NIM 16014200098. Halo, nama saya Siva Dian Nuraini. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik keberagaman anak usia dini. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. 2. Merupakan pribadi yang unik. 3. Suka berfantasi dan imajinasi. Karakteristik anak usia dini. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak usia dini sangat tertarik dengan dunia sekitarnya. Dia ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, seperti gemar bertanya, membongkar pasang segala sesuatu untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Pertanyaan anak usia ini biasa diwujudkan dengan kata apa atau mengapa. Yang kedua, anak usia dini merupakan pribadi yang unik. Keunikan ini berasal dari ciri fisik, minat, gaya belajar, keberagaman anak usia dini seperti anak Anda yang suka menyanyi, menari, mencoret-coret, dan tubuhnya mudah mengikuti irama musik berjungkir balik. Yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi, seperti bermain puzzle, menggambar, mewarnai, bermain ayunan, bermain perosotan, berkolase, bentuk hewan dan tumbuhan. Saya Sheila Nurhaliza, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Siva yang menjelaskan mengenai karakteristik anak. Yang keempat itu ada masa paling potensial untuk belajar. Yang kelima, menunjukkan sikap egosentris. Yang keenam, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Yang ketujuh, sebagai bagian dari makhluk yang sosial. Yang keempat, masa paling potensial untuk belajar. Seperti belajar mengenal huruf, bahkan mengenal tulisan, misal namanya sendiri. Mengenal warna, bentuk, objek, dan ada kelompok belajar yang aktif mengerjakan berbagai hal. Contohnya mengenal alam, menanam, mengolah lingkungan, karena pada rentang usia ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat bagi berbagai aspek. Yang kelima, menunjukkan sikap egosentris, yaitu seorang anak lebih banyak berbicara tentang diri sendiri tanpa memperhatikan sudut pandang orang lain. Ada 3 bentuk egosentrisme, yaitu yang pertama, dia merasa sebagai superior, anak menjadi sok berkuasa, tidak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, merasa inferior. Anak inferior biasanya mudah dipengaruhi dan disuruh orang lain. Karena dia merasa perannya dalam kelompok sangat kecil, maka anak inferior terkadang bersifat egosentris. Yang ketiga, merasa menjadi korban. Anak akan diperlakukan tidak adil sehingga ia mudah marah. Yang keenam, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Seperti ingin mencoba semua benda untuk dipegang, digigit, diremas, dilempar, ditendang, dan diambil kembali, berlari ke sana kemari untuk menjelajah. Anak usia dini memang mempunyai rentang perhatian yang sangat pendek sehingga perhatiannya mudah teralihkan dengan kegiatan lain. Hal ini terjadi terutama apabila kegiatan sebelumnya dirasa menarik bagi perhatiannya tidak menarik lagi. Yang ketujuh, sebagian dari makhluk sosial seperti saling berbagi, bermain bersama, antri menunggu giliran untuk bermain bersama dengan teman. Saya Firdaus Saadah akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan karakter keberagaman dalam perkembangan anak. Saat seorang anak sedang mengembangkan identitas dirinya yang positif, juga perlu diperkenalkan tentang keberagaman,
yaitu mengenai perbedaan sekaligus persamaan yang dia miliki dan dimiliki orang lain. Selain itu, juga dibangun sebuah keyakinan bahwa keberagaman yang dihadapi bukan sebuah ancaman, akan tetapi memperkaya sekaligus memberikan banyak keuntungan pada sebuah hubungan. Ada beberapa kegiatan untuk memperkenalkan persamaan dan perbedaan pada anak, misalnya melalui permainan anak, melalui buku cerita, dan menonton film. Kegiatan ini dapat membantu mereka dalam memahami hal yang menjadi persamaan sekaligus perbedaan. Saya, Sinta Nuria Zulfa, akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan karakter keberagaman dalam perkembangan anak dapat dilakukan dengan beberapa cara, dan apa saja kegiatan secara spesifik yang dapat dilakukan. Implementasi pendidikan karakter keberagaman dalam perkembangan anak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengajak anak untuk berbagi cerita mengenai adat dan tradisi kebudayaan bersama-sama dengan teman-teman dari budaya lain. Yang kedua, secara bergantian, anak-anak diminta untuk berbagi pengalaman mengenai acara keagamaan dan perayaan agama lain. Yang ketiga, memperkenalkan persamaan dan perbedaan antara anak yang satu dengan lainnya. Ini dapat dilakukan dengan menunjukkan foto, ilustrasi, musik, film, dan media lain untuk memperkenalkan keberagaman di antara mereka. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan tersebut secara spesifik dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, gambar diri sendiri. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajak anak dan teman-temannya untuk menggambar potret dirinya masing-masing. Setelah itu, anak-anak dibantu untuk memperhatikan persamaan dan perbedaan yang dimiliki dengan membandingkan gambar masing-masing anak. Tujuan kegiatan ini adalah belajar mengenal persamaan dan perbedaan diri dan orang lain. Saya Livia Rizkwayuningrum akan melanjutkan cara kegiatan-kegiatan secara spesifik, yaitu B. Tunjukkan foto keluarga, C. Belajar bahasa baru, dan D. Mengakui perbedaan dan persamaan. B. Tunjukkan foto keluarga. Dalam kegiatan ini, anak diminta untuk menunjukkan foto keluarga kepada teman-temannya. Setelah itu, mereka didorong untuk membicarakan apa yang dia lihat di dalam foto dirinya dan orang lain. Selain itu juga, anak dibantu untuk membuat kolej foto-foto keluarga dan menunjukkan bahwa dia merupakan bagian dari keluarga yang unik dan bisa jadi berbeda dengan orang lain. Mereka juga diharapkan akan dapat mengenal keunikan dari keluarga yang lain. C. Belajar bahasa baru. Kegiatan belajar baru ini dilakukan memberikan kesempatan kepada anak dan teman-temannya untuk berbicara, melihat, merasakan, dan mendengar bahasa daerah mereka yang dimiliki masing-masing anak. Perlu juga memperkenalkan kata-kata sederhana masing-masing bahasa dan menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa daerah keluarga. D. Mengakui perbedaan dan persamaan. Kegiatan ini dapat dilakukan misalnya saat menonton televisi dengan anak, menunjukkan tokoh-tokoh dan situasi yang menarik, kemudian memberi dia beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan pemahaman akan karakter orang lain yang tampak menonjol. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat dilakukan dengan variasi materi yang lain. Pada intinya, kegiatan-kegiatan tersebut menyentuh persoalan-persoalan yang terkait dengan sosial, terutama keberagaman. Kegiatan tersebut dapat menstimulasi kepekaan dan kesadaran sosial anak tentang adanya persamaan dan perbedaan antara dirinya dan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.